أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لم يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. Baik, ayat 45 sampai 54 di surat Yasin ini adalah tanggapan terhadap bukti-bukti yang sudah dipaparkan secara jelas ya, pada ayat-ayat sebelumnya. Hikayatun li mauqifil musyrikin minan nasihin lahu. Jadi ayat 45 wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum. Jika dikatakan kepada mereka ittaqu, takutlah, ma baina aydikum wa ma khalfakum, takutlah akan sesuatu yang ada pada mereka sekarang dan sesuatu yang ada di belakang mereka. Maksudnya sesuatu yang sekarang itu adalah siksa ya, atau azab ya, yang ada di dunia. Jadi jika dikatakan kepada mereka takutlah akan azab Allah yang akan menimpa kalian di sini di dunia, dan takut jugalah akan azab dan siksa yang akan kalian dapatkan nanti di akhirat. Yang ada yang nasihatin ya, ada yang menasihati begitu. Bukti-bukti yang lalu yang sudah disebut itu menjadi pelajaran. Maka kalian harus hati-hati. Harus hati-hati, harus waspada, harus takut. Kalau seperti orang-orang yang disebutkan itu, maka azab akan turun baik sekarang di dunia maupun di akhirat. Ini
tanggapan yang muncul dari orang-orang musyrik ketika diingatkan atau dinasihati, hati-hati, takutlah akan azab Allah baik di dunia maupun di akhirat. Mereka justru wa kaifa annahum sammu adhanahum an sama'il ayati tanziliyah, ketika diturunkan ayat-ayat model seperti ini mereka menutup telinga. Ba'da shamamihim 'an tafakkur fil ayat at-takwiniyah, setelah mereka menutup pikiran mereka untuk berpikir pada bukti-bukti alam, bukti-bukti alam yang sudah dipaparkan, ada di lautan, ada di daratan, ada di udara, ada benda-benda langit dan sebagainya. Kepalanya tidak digunakan untuk berpikir, kemudian telinganya ditutup agar tidak mendengar ayat-ayat Al-Quran yang turun. Justru yang mereka katakan adalah penolakan-penolakan yang penolakan ini tidak berdasar sama sekali. Dikatakan wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Nasihat itu tujuannya baik, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang terjadi wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim, tidak ada satu tanda ketuhanan pun, satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala pun, melainkan mereka berpaling, artinya tidak menoleh sama sekali. Padahal itu bukti yang nyata, ya, bukti yang nyata, tetapi tidak menjadi pertimbangan. Bukti yang nyata akan kebenaran, tetapi tidak dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil satu kesimpulan, untuk mengambil satu keputusan. Dan ini yang bermasalah. Semua, ya, semua, bukan hanya masalah keimanan, ya, tapi semua. Kalau ada satu bukti nyata tapi tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan, maka keputusannya akan tidak benar. Semua, ya, termasuk yang sedang berjalan ini, kasus Lina ini. Ada bukti nyata, ekstraksi data, KWI, AP, masuk dalam BAP, tapi tidak dijadikan bahan pertimbangan, tidak ditolak sama sekali. Yang terjadi peradilan sesat dalam tanda kutip, karena bukti nyata. Dan ini yang jauh-jauh hari sudah diungkapkan di dalam Al-Quran. Jauh-jauh hari, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Tidak ada satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala pun kecuali mereka tidak menoleh ke tanda yang sangat nyata atau bukti yang sangat valid akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesimpulannya justru penolakan. Justru penolakan. Dan ini menjadi problem ya bagi siapapun yang tidak menoleh pada bukti-bukti nyata, termasuk pada keyakinan, ya, pada keyakinan juga sama. Ketika seseorang tidak menoleh pada bukti-bukti keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menolak keberadaan Allah. Akan menolak keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan bukti-buktinya terhampar di jagat raya ini. Bukti-bukti bahwa Allah ada. Bukti hukum kausalitas. Hukum kausalitas ini menjadi bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa taala ada. Pencipta ada. Sebagaimana yang kami paparkan pada pertemuan yang lalu. Sesuatu itu ada, pasti ada yang mengadakan. Susu ini ada, pasti ada yang membuat. Dan yang membuat itu pasti berbeda dengan yang dibuat. Gak mungkin susu buat dirinya sendiri, pasti berbeda, ya kan? Coba dulu. Yang gak punya susu bisa buat susu. Pasti yang membuat berbeda dengan yang dibuat. Bukan dia yang membuat sendiri. Sehingga alam semesta ini pasti ada yang membuat. Dan yang membuat pasti berbeda dengan yang dibuat. Berbeda dengan alam. Di luar alam. Siapa di luar alam? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kan disebut di dalam surat Al-Fatihah itu ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alam itu siapa? Alam itu selain Allah. Alam itu selain Allah. Kalau alam ini ada, maka mesti ada yang membuat. Yang membuat siapa? Pasti berbeda dengan alam itu. Sementara hanya ada dua. Kalau tidak alam, ya Allah. Kalau tidak pencipta, yang dicipta, kan gitu ya. Nah, bukti hukum kausalitas ini menjadi bukti yang sangat valid dan sangat nyata, menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala sang pencipta. Karena tidak mungkin alam menciptakan dirinya sendiri. Kan tadi konsekuensinya. Karena yang membuat pasti berbeda dengan yang dibuat. Dan yang membuat pasti lebih dulu ada dari yang dibuat. Mustahil yang buat dengan yang dibuat itu adanya sama bareng. Mustahil. Ya mungkin ini ujluk ada, tidak mungkin. Ini menjadi dalil yang sangat nyata akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda itu, bukti-bukti itu tidak ditoleh sama sekali. Berarti ini kan hanya satu kemungkinannya, nggak ada kemungkinan yang kedua. Kalau hanya satu kemungkinan berarti bukan kemungkinan.